tentang ruqyah yang mana kita menggunakan dengan daun bidara. Biasanya ruqyah ini dilakukan pada menurut ajaran Islam, yaitu untuk menghilangkan ataupun sebagai penangkal dari kodam-kodam jin yang tidak kasat mata atau penyakit yang tidak bisa diobatin dengan yang namanya dokter. Jadi ada banyak kepercayaan menurut masyarakat khususnya di desa ini yang masih menggunakan teknik ini, yaitu dengan teknik ruqyah dengan menggunakan daun bidara. Jadi yang mana daun bidara ini bentuknya itu kecil-kecil halus, yaitu ini namanya ada banyak jenis-jenis sebenarnya daun bidara ini dengan seperti ada bidara sider, yaitu bidara Arab, yaitu ini bisa kita lihat. Nah, daunnya itu kecil-kecil, kira-kira sebesar ini, antara jempol saya, tidak jauh besar. Dan buahnya itu bulat-bulat seperti ini dengan permukaan yang licin, tetapi ada juga serabut-serabut kecil di bagian belakangnya. Nah, daun ini juga memiliki duri-duri halus, jadi cukup hati-hati saat memetik daun ini. Nah, penggunaan saat ritual itu biasanya digunakan dengan mengambil beberapa helai, yaitu misalnya ada juga tata cara pengeruqiyahan dengan cara meminumkan air. Ada juga dengan cara memandikan, tetapi dengan mencampurkan daun bidara ini. Nah, adapun tata caranya yaitu akan saya kasih beritahu. Yang pertama kita akan menyiapkan air, bisa juga dengan air botol mineral, dan bisa juga tergantung sesuai kebutuhan. Lalu kita menggunakannya dengan 7 helai daun. Jadi cukup kita ketik dengan 7 helai. Kita hanya menggunakan 7 helai daun bidara. Nah, kita hitung ini 4, 5, 6, 7. Jadi kita gabungkan, kita masukkan ke dalam. Nah, ini walaupun ada banyak ya jenis-jenis daun bidara ini, seperti bidara Cina, ada bidara laut, ada bidara upas. Lalu yang kita gunakan ini yaitu bidara Arab atau sider yang bisa digunakan karena memiliki lebih banyak manfaat, yang bentuknya itu melengkung kira-kira 1-2 cm seperti ini ya. Jika ini memiliki bunganya itu cukup harum banget. Nah, pada saat ritual dimulai itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu seperti ayat suci ayat kursi, yaitu lalu ada surah 30, yaitu yang terdiri Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ada surah Al-Araf, dan ada surah Yunus, dan surah At-Taha. Lalu pada saat tiap-tiap setelah pembacaan surah Al-Quran, maka akan dirumuskan. Misalnya seperti ini, kita membacakan surah ayat kursi, la ilaha illallah. Setelah sampai habis, kita hembuskan. Lalu kita lanjut lagi doa 30. Yang pertama itu yaitu Al-Ikhlas, lalu hingga terakhir, lalu kita hembuskan, lalu lanjut pada doa selanjutnya seperti itu. Jadi hingga kepada surah yang terakhir, yaitu surah At-Taha. Setelah kita hingga pembacaan selesai, maka kita akan meminumkan kepada orang yang hendak diruqyah. Baik, bisa juga dengan cara meminumnya, lalu jika ada sisa saat peminuman, maka bisa kita sapukan kepada baik itu muka, badan, kemana daerah yang kira-kira rentan terhadap hal-hal seperti itu. Dan juga ada juga dengan cara pemandian. Jadi air yang tadi pengganti untuk diminum bisa juga untuk menjadi mandi bagi orang yang benar-benar tidak bisa dilakukan dengan cara diminumkan. Jadi bisa menggunakan dengan cara memandikannya seperti itu. Dengan cara sama halnya dengan menggunakan daun bidara secukupnya. Tapi alangkah baiknya dengan menggunakan dalam jumlah yang cukup ganjil. Nah, daun bidara ini juga banyak manfaatnya, tidak hanya sebagai
penangkal kodam, tapi sebagai bisa alat kosmetik, kesehatan, dan juga ada berbagai pengobatan lainnya. Karena untuk saat ini daun bidara itu cukup banyak digunakan untuk berbagai macam, karena saat ini banyak orang awam yang sudah mengetahui manfaat. Terima kasih sudah menonton hasil mini research hingga akhir. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.